Berbeda dengan Melkisedek ini. Dalam Ibrani mengatakan bahwasanya dia tidak berbapa dan beribu. Bahkan halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Dan bagi kalian yang belum, silakan tekan tombol subscribe, like, comment, and share videonya. Serta jangan lupa menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel Bang Kepo Rohani. Video kali ini Bang Kepo masih membahas sehubungan dengan tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama dan merupakan request dari Aitos Channel. Terima kasih kepada Aitos Channel yang sudah merequest tokoh Alkitab yang bernama Melkisedek ini. Kita akan membahas tentang Melkisedek dan fakta-fakta mengenai Melkisedek. Pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Melkisedek dengan nama Ibraninya Malkisedek adalah Raja Salem yang memiliki arti nama Raja Kebenaran. Merupakan sosok yang misterius di dalam Alkitab. Kenapa bisa misterius teman-teman? Ya karena dalam ceritanya kemunculannya secara tiba-tiba, bahkan kepergiannya tidak ada yang ketahui. Makanya disebut misterius. Penyebutan nama Melkisedek dalam Alkitab hanya 3 kitab yang menyebutnya, yaitu Kejadian, Mazmur, dan Ibrani. Adapun kitab-kitab ini tidak menceritakan secara detail tentang personal dari Melkisedek ini. Jadi yang Alkitab ceritakan yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Melkisedek ini. Fakta pertama, Melkisedek sosok misterius. Mungkin inilah penyebutan yang cocok bagi Bang Kepo untuk menyebut siapa Melkisedek itu. Sosok Melkisedek ini tiba-tiba muncul dalam cerita Abraham. Saat itu Abraham yang sudah mengalahkan raja-raja atau musuh-musuhnya. Kemunculan Melkisedek yang tiba-tiba ini yang membawa roti dan membawa anggur serta bawaannya yang sangat wibawa, yaitu mengenai keimamannya, yaitu juga mengenai raja, karena dia memang raja. Bahkan dikatakan Melkisedek ini adalah orang yang memberkati Abraham pada saat itu. Padahal kita tahu orang yang sangat dekat dengan Tuhan atau Allah adalah Abraham selain bangsa-bangsa Israel. Tapi pada saat itu Melkisedek bahkan memberkati Abraham. Jadi artinya teman-teman, Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Dan setelah itu Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan saat berperang melawan Raja Kedor, Laomer, dan 3 CS-nya. Jadi di sini bahwasanya Abraham memberikan hormat atau menaruh rasa respect, rasa hormat kepada Melkisedek ini. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, bagaimana kisah selanjutnya? Dan memang tidak ada yang menceritakan kisah selanjutnya tentang Melkisedek ini. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Fakta kedua, Melkisedek tanpa identitas. Biasanya kita mengenal tokoh Alkitab itu misalnya ini ya, Ishak itu ya jelas bapaknya Abraham. Atau Daud ya jelas bapaknya adalah Isai. Atau Salomo jelas bapaknya adalah Daud. Jadi artinya kita bisa memberikan satu gambaran kepada sosok ini. Oh ternyata mereka ini berasal dari ini dan dia pernah lahir dan lain sebagainya. Berbeda dengan Melkisedek ini. Dalam Ibrani mengatakan bahwasanya dia tidak berbapa dan beribu. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak memiliki silsilah. Dia tidak kelahirannya tidak diketahui, bahkan sampai kematiannya pun tidak diketahui. Jika teman-teman menelusuri tentang Melkisedek ini, mungkin teman-teman sulit menemukan siapa dan dari mana Melkisedek ini, karena memang teori-teori yang digunakan hanyalah teori-teori pendekatan saja. Siapa sebenarnya tentang Melkisedek ini? Bahkan dengan hal seperti ini, tentang pertanyaan siapa Melkisedek ini, banyak memunculkan teori-teori yang ada di dalam dunia ini. Salah satu teori misalnya ya,
dikatakan bahwa Melkisedek ini merupakan gambaran dari Kristus atau Kristofani. Atau ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ternyata Melkisedek ini merupakan orang yang sama dengan Sem. Mereka menyamakan sebenarnya Melkisedek ini orang yang hidup pada zaman Sem atau Ham dan Yafet. Itu teorinya ya. Ada lagi yang menyatakan bahwa sebenarnya Melkisedek ini adalah malaikat yang berinkarnasi menjadi manusia super pada zamannya. Nah, berbagai-bagai teori yang mengatakan seperti itu. Lalu muncullah pertanyaan, apakah semua itu salah? Tidak ada yang salah juga. Lalu apakah perlu diperdebatkan? Kalau memang perlu diperdebatkan ya silakan. Tapi bagi Bang Kepo, untuk apa diperdebatkan? Jadi kita di sini sudah melihat bahwasannya memang ada maksud lain ketika nama atau identitas dari Melkisedek ini tidak disebutkan. Atau bisa saja pendekatan-pendekatan yang memungkinkan untuk menyatakan siapa Melkisedek ini. Tapi yang pasti teman-teman, dari berbagai artikel, penelusuran, atau siapapun yang menulis tentang Melkisedek ini tidak berani menyebutkan identitasnya. Bukan tidak berani, karena memang tidak ada fakta yang mengatakannya. Jadi di sini teman-teman, Bang Kepo hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya tentang Melkisedek ini Alkitab hanya mencatat atau menceritakan tentang apa yang dia lakukan, bukan tentang sosoknya. Nah, di sini kita paham ya bahwasanya Melkisedek diceritakan mengenai apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Ya, kejadiannya dengan Abraham. Oke teman-teman, itu saja pembahasan tentang Melkisedek ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport dengan menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar agar kita memiliki wawasan yang baru. Terima kasih kepada kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.